Briefing Semeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 berita di antaranya. Petugas Bea Cukai dan Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali meringkus seorang warga negara Brazil karena menyelundupkan kokain seberat 3 kg. Untuk mencegah peredaran beras oplosan di Jembrana, petugas gabungan inspeksi mendadak ke sejumlah pabrik dan pasar. Ratusan warga negara asing kena tilang dalam operasi Patu Agung di Badung. Aparat kembali membongkar keterlibatan warga negara asing dalam peredaran narkotika di Bali. Petugas Bea Cukai dan Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali meringkus seorang warga negara Brazil karena kedapatan menyelundupkan kokain seberat 3 kg. Tersangka tiba di Terminal Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai pada hari Minggu 13 Juli. Ia menumpang penerbangan rute Dubai-Denpasar. Namun saat melewati pintu pemeriksaan X-ray, petugas menemukan 2 plastik berisi kokain seberat 3 kg. Tersangka mengaku disuruh seseorang bernama Tio Paulo di Brasil. Ia diperintahkan untuk menyerahkan kokain kepada seseorang di Bali. Petugas sempat menunggu si penerima barang terlarang tersebut selama beberapa jam, namun tidak muncul. Tersangka bahkan menghapus percakapan melalui ponsel dengan sang bandar di Brasil. Atas suruhan dari Tio Paulo untuk menyerahkan kepada seseorang yang nantinya disambut atau setelah tiba di Bali. Sehingga petugas BNP Bali dan petugas Bea dan Cukai mencoba melakukan kontrol delivery guna mencari penerima kokain yang dibawa oleh YB. Setelah dicoba melakukan kontrol delivery dan menunggu beberapa jam, ternyata tidak ada penerima yang datang untuk mengambil barang tersebut. Kemudian setelah dicek di HP YB, diketahui Tio Paulo tidak dapat dihubungi, serta menarik percakapan dengan YB sehingga kontrol delivery terhadap penerima di Bali gagal dapat dilakukan. Petugas saat ini masih memeriksa tersangka untuk mengetahui jaringan peredaran narkoba. Keterlibatan warga negara asing dalam peredaran narkoba di Bali semakin marak. Mereka bahkan semakin berani dan terang-terangan memproduksi narkotika di Bali. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar akhir pekan lalu menjatuhkan vonis hukuman penjara selama 1 tahun terhadap 3 warga negara Inggris karena kepemilikan 1 kg kokain. Para terpidana adalah Phineas Ambrose Flood, Jonathan Christopher Collier, dan Alan Stoker. Ketiga terpidana terbukti melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Selama sidang, ketiga terpidana bersikap sopan dan menyesali perbuatannya, sehingga menjadi bahan pertimbangan majelis hakim untuk memberikan keringanan hukuman. Ketiga terpidana mengklaim tidak mengetahui barang yang dikirim adalah kokain. Sebenarnya kalau menurut saya sih tinggi, karena dia sebenarnya kan dia tidak tahu apa isinya itu. Harusnya dari awal itu dibebasin dia. Tapi ya udah, kita jalanin semua dengan aturan yang ada di Indonesia ya. Jadi karena dia sudah dewasa, dianggap dia harus cakap secara hukum, dia juga harus mengerti gitu. Tapi terima kasih kepada Tuhan sudah menunjukkan jalan kebenaran sehingga apa yang menjadi penderitaan dia terjawab sudah oleh Ketua Majelis Hakim. Artinya menerima Pak putusan? Kami menerima. Akan melakukan banding lagi? Dan dia kan pas ketemu sama kuasa hukum lagi apa disampaikan? Hah? Ketemu sama siapa? Saya ketemu sama abangnya. Waktu konsultasi. Waktu konsultasi nggak ada, dia cuma bertanya kira-kira saya dihukum berapa ya? Itu kasihan. Dia sampai nanya itu. Saya kan nggak berani, saya nggak tahu ya. Udah kamu kuatkan diri kamu. Jonathan Christopher Collier dan Alan Stoker ditangkap petugas Bea Cukai dan Polda Bali saat tiba di Bandara I Gusti Ngurah Rai pada 1 Februari lalu.
Mereka membawa kokain seberat hampir 1 kg. Sedangkan Phineas Ambrose Floyd ditangkap pada 3 Februari 2025 saat menerima barang haram tersebut. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar. Peredaran beras oplosan saat ini marak terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Untuk mencegah peredaran beras oplosan di wilayah Jembrana, petugas gabungan dari Dinas Koperindak dan Polres Jembrana serta Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan melakukan sidak ke sejumlah pabrik dan pasar pada akhir pekan lalu. Salah satu yang didatangi adalah pabrik penggilingan beras. Petugas memeriksa seluruh area gudang hingga tempat pengemasan untuk memastikan tidak ada beras oplosan. Petugas juga memeriksa label kemasan dan dokumen penjualan beras. Selain pabrik, petugas gabungan juga menyidak sejumlah pedagang beras di pasar umum negara. Petugas mengambil sampel beras untuk diperiksa di laboratorium. Sidak ini dilakukan untuk melindungi konsumen dari beras yang tidak sesuai standar atau dikemas ulang seolah beras premium. Kita mengecek keadaan beras di pasar, termasuk stok dan harga. Di pasar kita lihat kualitas, kita sudah cek di 2 tempat bahwa seluruhnya sudah memenuhi syarat, baik premium, beras premium maupun beras yang medium. Jadi sudah memenuhi syarat dan kita kali ini juga menyusuri langsung ke pabriknya. Salah satu pabrik yang kita sasar adalah pabrik Jaya Baru. Setelah kita lihat ya hasilnya sama-sama kita lihat semuanya juga sudah memenuhi syarat. Sampai kadar airnya sudah kita cek juga, sudah di bawah 14%. Pemerintah Kabupaten Jembrana berjanji akan menindak tegas pihak, baik pabrik atau pedagang yang kedapatan menjual atau mengoplos beras. Presiden sudah memerintahkan aparat penegak hukum untuk menindak para pengoplos beras karena tindakan mereka merugikan negara hingga triliunan rupiah. Tim Liputan melaporkan dari Jembrana.